백성을 위한 것이니 기마대를 필. Dinasti Joseon mencatatkan sejarah kelam yang berpusar pada tahta dan perselisihan politik berdarah. Di tengah gejolak tersebut, kisah Pangeran Sado, putra mahkota yang nasibnya berakhir tragis, menjadi salah satu yang paling dikenang. Lahir pada 13 Februari 1235, Pangeran Sado adalah putra kedua Raja Yongjo, memerintah 1694 1976, Raja ke-21 Joseon. Kelahirannya disambut sukacita karena krisis pewaris tahta setelah kematian kakaknya, Pangeran Hyojang, pada 1728. Sado langsung dinobatkan sebagai putra mahkota, dengan harapan besar mengiringi langkahnya. Namun, harapan itu hancur berantakan. Hidupnya penuh tekanan, baik dari sang ayah maupun faksi-faksi politik istana yang saling bersaing sengit. Pada usia 27 tahun, bukannya naik takhta, ia justru harus menemui ajal. Dalam sistem politik Joseon yang diwarnai persaingan kekuasaan 4 faksi dominan yang tak henti-hentinya bersaing, Pangeran Sado dituduh melakukan pengkhianatan. Akibatnya, seperti dilansir koreaherald.com, pada 12 Juli 1062, sang pangeran harus meninggal dalam kondisi mengerikan. Bagaimana seorang putra mahkota yang dipersiapkan untuk memimpin dinasti bisa berakhir dikurung dalam peti beras dan dibiarkan mati kelaparan? Drama politik dan kematian tragis Pangeran Sado. Sejak usia 2 tahun, Pangeran Sado telah dididik dan dinobatkan sebagai putra mahkota, bahkan menjalankan peran sebagai raja pengganti sejak usia 15 tahun. Hubungan Sado dengan ayahnya, Raja Yongjo, tidak pernah harmonis. Meskipun Sado sempat diberi kesempatan menjadi bupati, Raja Yongjo dilaporkan tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Ia bahkan sering menghukum dan memarahi Sado di depan umum, tidak mengizinkan putranya mengunjungi makam leluhur hingga akhir tahun 1756 atau menghadiri urusan kerajaan. Tekanan ini diperburuk oleh masalah kesehatan mental Pangeran Sado, yang tercatat dalam memoir istrinya, Putri Hyejeong, ditulis pada tahun 1805. Putri Hyejeong mencatat bahwa Sado menderita penyakit parah pada tahun 1745 yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Kondisinya memburuk lagi setelah tahun 1752, di mana ia mulai berhalusinasi melihat dewa petir, dan terus memburuk setelah meninggalnya 2 orang terdekatnya pada tahun 1757, yaitu neneknya, Ratu Inwon, dan Ratu Jungsong. Sejak itu, Pangeran Sado menjadi sangat frustrasi, melampiaskan amarah dengan memukuli Kasim hingga tewas, serta menderita ketakutan mengenakan pakaian vestifobia, yang memaksanya membakar beberapa dari 10 hingga 30 pakaian yang disiapkan setiap harinya. Selain itu, dia juga menyiksa dan membunuh staf istana, bahkan memperkosa Dayang dan menikahi Dayang neneknya, Pingai, pada akhir tahun 1757. Suatu hal yang tabu. Ia bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dan membunuh Pingai pada tahun 1761. Ketika Pangeran Sado berkonflik dengan pejabat istana pada tahun 1762 dan mengancam akan membunuh putranya, tindakan ini dibelokkan oleh lawan-lawan politiknya sebagai upaya membunuh Raja Yongjo. Faksi-faksi yang mendukung raja menduga ia mengenakan pajak berlebihan, terlibat perzinahan, dan berencana merebut tahta. Akibatnya,
kemampuan Raja Yongjo untuk melindungi putranya agar bisa naik tahta menjadi tidak berkelanjutan. Menurut aturan Joseon, Raja tidak dapat mengeksekusi Sado, dan jika Sado ditetapkan sebagai penjahat, anak dan istrinya juga akan dihukum mati atau diasingkan. Solusi yang terhormat adalah Pangeran Sado bunuh diri. Namun faksi pendukungnya tidak mengizinkan. Akhirnya, pada Juli 1362, Pangeran Sado dipanggil, dilucuti jabatannya, lalu dikurung di dalam peti beras yang disegel, Dwiju, dan dibiarkan di bawah terik matahari tanpa makanan atau air selama 9 hari hingga ia meninggal karena kelaparan. Peti itu baru dibuka 21 hari kemudian. Banyak yang menganggap meninggalnya Pangeran Sado ini sebagai korban konspirasi politik lawan-lawan politiknya. Nah, itulah kisah Pangeran Sado, putra Raja Joseon yang dieksekusi dengan dikurung dalam peti beras yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Saya yakin kalian memiliki versi dan pendapat yang berbeda. Maka dari itu, silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah kolom komentar secara bijak dan santuy. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran selawase.